Jadi di sini kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan keberkatan. Jadi hari ini kita akan belajar kisah luar biasa, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Islam di tengah masyarakat Arab. Saat itu dalam 38. Tapi sebelum kita cerita, dengan kita perlu tahu bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kita benar-benar paham. Tetapi perubahan yang dibawa oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sini Bapak akan merajin bahasa yang tahu siswa dengan memberi pertanyaan. Jadi di sini itu bagaimana sih kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam datang? Apa mereka sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Apa mereka hidup dengan ahli dalam dhamma seperti yang diajarkan Islam sekarang ini? Dan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi penolakan dan kekerasan saat berdakwah? Apakah beliau marah dan malas atau justru lebih mulia? Nah, sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang sangat kacau. Mereka menyembah berhala, sering berperang antar suku, memperlakukan perempuan yang tidak adil dan banyak yang suka berjudi serta mabuk-mabukan. Masa itu disebut zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Di tengah masyarakat seperti itu, lahirlah seorang anak yang kelak membawa cahaya untuk dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah sejak muda, bahkan mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diwahyai pertama dari Gua Hira. Melalui malaikat Jibril dari sekolah, beliau dimulai dengan menjadi rasul dan membawa ajaran Islam yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, keadilan, kasih sayang, dan mulia. Namun perjuangan beliau tidak mudah. Banyak orang Quraisy marah karena ajaran Islam yang menghancurkan kepercayaan mereka terhadap berhala. Nabi dan para pengikutnya mengalami hinaan, dijekan, bahkan penyiksaan, tapi Nabi tidak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau tetap sabar, penuh kasih, dan terus berdakwah dengan bijaksana. Jadi Bapak akan tulis poin-poin perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, yang pertama itu di
disebut zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Apakah harus apa boleh dikatakan? Bisa selalu. Yang keempat, perempuan dipandang rendah. Yang kelima, banyak kebiasaan buruk. Buruk seperti judi, mabuk-mabukan, dan apakah anak pernah berjudi? Dulu pernah Pak. Tapi Saya sekarang tidak. saya sudah bertobat. Kayak judi itu tidak baik. Iya Bapak. Itu haram. Apa sih juga pernah mabuk-mabukan? Dulu. Nah, jadi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu yang pertama itu ini disebut zaman jahiliyah, masa kebodohan. Yang kedua itu menyebabkan mereka sering menyebabkan malah. Nah, ketiga itu perang antar suku yang sering terjadi. Mereka itu sering terjadi perang antar suku kan. Nah, yang keempat itu perempuan yang rendah. Jadi di masa dulu itu perempuan itu mereka anggapnya rendah, nggak dianggap. Tapi semenjak Nabi Muhammad ada derajat perempuan itu diangkat, jadi tidak diperanakan lagi. Nah, dan kelima itu banyak kebiasaan buruk seperti judi, memabukkan. Jadi di zaman dulu itu sering berjudi, memabukkan. Jadi yang kedua, Nabi Muhammad pertama itu dikenal sebagai Amin. Jadi yang kedua itu dari Nabi Muhammad SAW sebelum dia menjadi rasul. Nah, yang pertama itu dikenal sebagai Amin. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya sangat dipercaya oleh banyak orang. Nah, yang kedua itu jujur, sabar, amanah. Nah, situlah Nabi Muhammad itu dipercaya karena dia menjadi sebagai jujur, sabar, dan amanah. Nah, yang terakhir itu saya ingin jadi untuk menemani Bahira. Jadi Nabi Muhammad itu saya ingin di Bahira itu untuk saya menyendiri di Bahira itu untuk dan ketiga
juga kira. Yang dibantu itu perintah pertama, kocal. Jadi itu sebenarnya itu Al-Quran. Sebagai perintah pertama untuk baca. Apakah ini sudah benar? Oh, boleh ya Pak Agus? Iya, Pak. Kamu kasih tugas? Belum. Masih yang juga Bapak boleh Bapak Sudah bisa, Pak. Sudah paham. Nah, yang tentang wayang ke-4. Nah, ini mungkin itu saja poin-poin yang Bapak boleh tadi. Apakah tadi sudah mengerti? Iya, Pak. Nanti Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit lagi tentang ada dua dakwah pasien Nabi. Yang pertama itu dakwah secara sungguh-sungguh dalam selama 3 tahun. Nabi mengajak para orang terdekatnya dulu seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Haritsah. Dan kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah itu Nabi mulai berdakwah secara terbuka. Disinilah dengan makin berat, tapi Nabi tetap sabar dan tetap pernah menyerah. Nah, karena pikiran mereka semakin berat, akhirnya Nabi hijrah di Madinah bersama para sahabat di Madinah. Islam bagaimana besar, Nabi bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara yang ada di sana. Nah, jadi tenang itu harus seperti Nabi ya, selalu jujur, sabar dan amanah. Kalau misalkan kita ambil amanah ya mungkin orang ini akan dijauhkan. Tidak mungkin percaya semacam suka berbohong, mungkin sering dijauhkan oleh teman-teman. Misalkan ya. Jadi anak-anak itu yang boleh berbohong, sering-sering jujur, sabar, amanah. Jadi misalkan ada teman misalkan begini, kalau misalkan sifat amanah, kalau misalkan ada orang atau sahabat kalian menitipkan barang, jadi apa yang kalian lakukan? menjaganya. Nah, terus itu, Kembalikan. jadi harus memiliki sifat ini ya, anak. Dia pakai Pak. Baik, Bapak cuma beri sedikit pertanyaan. Jadi anak-anak boleh jawab ya sedikit, cuma 2 soal. Ya. Yang tentang tadi, Tugas apa? Rumah tugas. bukan tugas soal yang langsung jawab. Langsung dijawab. Ya, ya. Ya, ini gampang. Oh iya. Dan gampang ya tadi. Dari tema mana tadi? Tema mana? Iya, Pak. Siap. Mungkin betul ya. Jadi yang saya berikan tadi itu yang pertama dikatakan dari bagaimana politisasi Islam. Sebenarnya yang menjelaskan sih, anak Saya Pak, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu banyak hal-hal jahiliyah yang terjadi seperti Pak Adi maupun judi, terus itu maksiat di mana-mana. maksudnya ya, baru mereka sering kalau perempuan tidak adil, Iya. merendahkan. Ya. Sebut kenal. Ya baik.
Mungkin cuma itu saja yang boleh kita jelaskan. Sebelum akhiri pada ini Bapak absen dulu ya anak. Iya, Pak. Dari sini siapa yang hadir? Iya, ini dengan Maulana Bapak Sakti. Kenapa mereka hadir? Ini yang Bapak dulu ya. Muklisin, Hadir. Raffi Fatahila. Hadir. Ya, ayo. Jadi ya kan, bilang sama mereka ya, semoga sembuh. Amin. Amin. Baik, kita tutup. Ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.